Bulan pertama udah terlewati, jadi apa kabar resolusi? Buat kalian yang ngerasa kalau di bulan pertama rasanya nggak ada kemajuan apa-apa, tenang aja karena di sini saya juga ngerasain hal yang sama. Kebanyakan dari kita mungkin juga harus berkutat dengan hal yang serupa, tapi saya rasa tidak masalah. Karena gimana pun juga kita nggak boleh tergantung sama suatu momen ketika kita mau mulai sesuatu. Kayaknya akan lebih masuk akal kalau sebenarnya kita beranggapan bahwa kita bisa mulai itu kapan aja. Nggak harus nunggu momen, nggak harus nunggu tahun baru apalagi. Ya kalau misalkan pola pemikiran kita masih kayak gitu, berarti kita nunggu tahun depan lagi dong. Dan kayaknya itu lebih nggak masuk akal karena dari sekarang ke tahun depan itu kan masih ada banyak sekali waktu, ada banyak sekali kesempatan yang bisa kita pakai untuk do something gitu. Iya nggak sih? Di awal tahun kemarin, saya nemu sebuah pembahasan yang menarik tentang bagaimana alam bawah sadar kita itu ternyata sangat berpengaruh terhadap apa yang kita putuskan. Makasih Pak. Oke. So, secara tidak langsung kita tuh sudah dibentuk oleh banyak hal yang ada di sekitar kita, dan karena alam bawah sadar kita itu bukan tipikal yang hobi menyaring, jadi apapun yang dia terima itu ya dia terima aja semuanya, dia rekam, dia serap, dan dia itu memprogram diri kita sesuai dengan apa yang dia terima. Bisa dibilang dia tuh sifatnya kayak AI lah ya. Dia sifatnya menyerap semua informasi, semua data yang dia butuhkan, dan di suatu waktu ketika dia bertemu dengan kata kunci tertentu, dia akan mengeluarkan sebuah data tergantung dari apa yang pernah dia rekam. Ini menarik karena kok rasanya ya memang bener, seringkali kita juga kan ngerasain gak sadar ketika tiba-tiba kita marah oleh sesuatu, ketika kita tertrigger sesuatu tuh kita ngerasain sedih, ngerasain kecewa, ngerasain bahkan sesuatu yang menyenangkan buat kita itu pun juga bisa di-trigger dari sana. Alam bawah sadar kita itu tidak tahu itu negatif atau positif, semuanya dia serap. Dan saya rasa kalau misalkan selama ini kita tidak sadar dengan cara kita merespon sesuatu, mungkin sudah saatnya kita untuk belajar memahami diri kita sendiri, belajar untuk menyadari bahwa tindakan kita sebenarnya bisa kita kendalikan. Reaksi kita terhadap sesuatu itu bisa kita kendalikan. Akhir-akhirnya juga saya menemukan sebuah analogi yang menarik tentang bahwa kita itu sama seperti tumbuhan. Jadi dimanapun dia tumbuh, di sanalah dia akan menyerap hal-hal yang ada di sekitarnya. Apakah itu nanti akan membuat dia tumbuh atau tidak? Apakah itu membuat dia mampu berbuah atau tidak? Atau apakah hal itu bisa membuat dia mati? Kan tergantung sama apa yang di sekitarnya. Cuman bedanya, kita punya kekuatan untuk memilih. Dan itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan kasih terhadap kita, terhadap manusia. Hal ini bikin saya mikir lagi bahwa kalau ada orang yang bilang, saya tuh jadi kayak gini karena dulu saya kayak gini, saya seperti sekarang karena dulu saya pernah diperlakukan seperti ini. Pendapat seperti itu jadi sesuatu yang nggak make sense, karena akhirnya seseorang itu menggantungkan definisi dirinya terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya, yang mana seolah-olah dia tidak punya kendali atas dirinya, dia tidak punya kendali atas tindakan yang dia lakukan. Padahal seperti yang saya bilang tadi, kita tuh punya kemampuan untuk mengendalikan itu semua. Kita bisa milih kok, apa yang mau kita serap, apa yang kita mau masukkan ke dalam diri kita, apa yang mau kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi kalau misalkan kita ingin menumbuhkan hal yang positif terhadap diri kita, ya mulailah dengan melingkupi diri kita dengan hal yang positif. Kita belajar untuk menyerap hal-hal yang positif. Jangan cuman mengkonsumsi hal-hal yang sekiranya negatif, karena dari dulu kita udah kayak gini ya udah kayak gini aja. Sehingga ya rasanya kita kayak pasrah aja sama keadaan gitu, dan mungkin itu juga yang bikin kita sejauh ini nggak ngalamin perubahan apa-apa. Setiap tahun baru kita bikin resolusi, tapi ketika bulan pertama sudah berjalan tanpa adanya progres, ya udah kita pasrah, kita nyerah. Kalau saya pribadi sih nggak pengen kayak gitu ya. Video ini cukup di sini dulu. Kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Semoga kita semua berhasil tumbuh dengan baik, dan see you kapan-kapan.